Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istianti dari kelas M26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran kelas rangkap di sekolah dasar. Di sini saya menggunakan model 221, yaitu dengan tingkatan kelas 1 dan kelas 2. Dan mata pelajaran untuk kelas 1 itu pendidikan Pancasila, dan untuk kelas 2 itu bahasa Indonesia. Kemudian menggunakan satu kelas atau kelasnya digabung. Untuk capaian pembelajaran untuk kelas 1 yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menceritakan bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan keluarga dan sekolah. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal ciri-ciri fisik lingkungan keluarga dan sekolah sebagai bagian tidak terpisah dan wilayah Negara Kemerdekaan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan contoh sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar serta mempraktikannya di lingkungan keluarga dan sekolah. Baik, capaian pembelajaran untuk kelas 1 yaitu peserta didik mampu mengidentifikasikan dan menceritakan bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan keluarga dan sekolah. Kemudian peserta didik mampu mengenal ciri-ciri fisik lingkungan keluarga dan sekolah sebagai bagian tidak terpisah dan wilayah NKRI. Peserta didik mampu menyebutkan contoh sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar serta mempraktikannya di lingkungan keluarga dan sekolah. Dan untuk capaian pembelajaran untuk kelas 2 yaitu menyimak. Peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tujuan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio atau teks oral. Kemudian instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Selanjutnya, menulis. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan menulis permulaan dengan benar. Peserta didik mengembangkan tulisan tangan yang semakin baik. Peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana, menulis teks tentang rekon, tentang pengalaman diri, menulis kembali teks narasi berdasarkan teks fiksi yang dibaca atau didengar, menulis teks prosedur tentang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, berbicara. Peserta didik mampu berbicara dengan santun tentang beragam topik yang dikenali menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai dengan konteks. Peserta didik mampu merespon dengan bertanya tentang sesuatu, menjawab dan menanggapi komentar orang lain dengan santun dalam percakapan. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambaran atau ilustrasi. Peserta didik mampu menceritakan kembali satu isi informasi yang dibaca atau didengar dan menceritakan teks narasi yang dibacakan atau dibaca dengan topik dari dan lingkungan. Kegiatan pendahuluan dengan waktu 10 menit. Ini yang pertama, guru menyapa dan mengucapkan salam kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik melakukan doa sebelum belajar. Salah seorang peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. Kemudian yang keempat, guru mengecek tabel perasaan peserta didik atau guru membuka pembelajaran dengan mengajak seluruh siswa bernyanyi dan menirukan gerakan yang dicontohkan. Kemudian yang kelima, peserta didik menerima penjelasan tentang konsistensi, ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode penilaian yang akan dilaksanakan. Kegiatan inti menggunakan waktu 60 menit. Yang pertama, untuk kelas 2, informasi dalam teks petunjuk atau menjaga kebersihan lingkungan. Guru menjelaskan mengenai lingkungan bersih dan sehat beserta ciri-cirinya. Kemudian, guru memberikan pertanyaan pemantik bagaimana cara siswa menjaga kebersihan lingkungannya. Kemudian, guru menampung pendapat siswa kemudian menjelaskan bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan yang benar. Kemudian, siswa diberikan sebuah teks petunjuk
yaitu menjaga kebersihan lingkungan, dan guru menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks petunjuk dan menjelaskan bahwa di dalam teks tersebut siswa dapat menemukan informasi berupa petunjuk mengenai cara menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian guru membaca teks petunjuk kepada siswa dan membimbing siswa untuk mengetahui makna kata di dalam teks tersebut. Kemudian siswa dengan bimbingan guru menemukan informasi dalam teks petunjuk menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian siswa diminta menulis kembali apa informasi yang mereka peroleh dari teks petunjuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kemudian setelah siswa kelas 2 diberikan tugas, maka guru melanjutkan pembelajaran dengan menjelaskan materi kelas 1. Nah, untuk pembelajaran kelas 1, ayo menjaga lingkungan rumah, kerjasama menjaga kebersihan rumah. Yang pertama, guru menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerjasama. Kemudian siswa diminta melihat gambar tersedia tentang kerjasama, yaitu ada kerjasama menjaga kebersihan kamar tidur, kerjasama menjaga kebersihan ruang tamu, kerjasama menjaga kebersihan ruang keluarga, dan sebagainya. Kemudian, guru menjelaskan pentingnya kerjasama tersebut, cara melakukan kerjasama, dan manfaat kerjasama dalam menjaga kebersihan rumah. Kemudian, guru membagikan lembar kerja peserta didik. Kemudian, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibagi di LKPD tentang kerjasama menjaga kebersihan rumah. Kemudian, guru mengontrol seluruh siswa di kelas yang sedang mengerjakan tugas dan memastikan seluruh siswa mengerjakan tugasnya. Kemudian kembali ke siswa kelas 2, di mana siswa kelas 2 mengumpulkan tugas dan menampilkan hasil kerjasamanya di depan kelas, dan guru memberikan feedback. Kemudian yang ke-10, jika kelas 2 sudah selesai, kemudian kembali lagi ke kelas 2. Nah, siswa kelas 2 mengumpulkan tugas dan menampilkan hasil kerjasamanya di depan kelas, dan guru memberikan feedback. Kemudian, jika kelas 2 sudah selesai mengerjakan tugas pertama, maka guru memberikan tugas kedua. Siswa diminta duduk berkelompok dan mendiskusikan teks petunjuk cara membuat kerajinan dari botol bekas. Kemudian, hasil diskusi tersebut dituliskan dalam lembar kerja peserta didik. Kemudian perwakilan siswa diminta untuk menampilkan hasil diskusi, dan guru bersama siswa mengekspresikan hasil pekerjaan siswa kelas 2 tersebut. Kemudian guru mengkoreksi hasil semua tugas kelas 1 dan 2, dan guru memberikan feedback. Selanjutnya kegiatan penutup. Di sini menggunakan waktu 10 menit. Peserta didik dengan bimbingan guru merefleksikan dan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Guru memberikan tugas membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa dan bersyukur. Oke, baik, itulah tadi rancangan pembelajaran kelas rangkap di sekolah dasar dengan model 221. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.